Halo semua, selamat datang kembali di channel Cerita No Debat. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita Super Genius Material part kelima. Di part sebelumnya, Babang Chen mendapat kabar bahwa Nona Sun telah diculik oleh gangster dan meminta agar Babang Chen datang ke tempat yang telah ditentukan. Di markas gangster terlihat Huang Mao yang di part 2 kalau nggak salah telah kena bogem Babang Chen. Dia pun bermaksud untuk membalas dendam. Dan hari yang dia tunggu akhirnya datang. Dan si gendut temannya pun sedikit ragu bahwa mereka bisa mengalahkan Babang Chen. Huang Mao memukul kepalanya karena tidak suka dengan apa yang baru saja ia dengar. Dia merasa bisa menang karena Bos Tau ada di pihak mereka. Bos Tau menghela pertikaian mereka karena terlalu berisik. Dia pun melakukan itu karena keinginannya sendiri. Kemudian menghampiri Nona Sun dan menjelaskan bahwa dia tidak akan menyakitinya asalkan Babang Chen datang ke tempat itu. Tetapi ketika dia melihat body goals Nona Sun, dia merasa ada sesuatu yang berdiri, tapi bukan keadilan. Setelah selesai mengurus Babang Chen, dia akan mencoba menggarapnya. Huang Mao tidak terima jika wanita itu dilepas begitu saja. Dia pun menginginkan bagiannya juga. Bos Tau pun membenarkan bahwa yang kau butuhkan cuma balas dendam, gak usah banyak macam-macam. Mendengar hal itu, Huang Mao menyadari bahwa Bos Tau orang yang licik. Nona Sun yang polos seperti bocah SMP Indo pun tidak mengerti maksud perkataan Bos Tau. Bos Tau mulai cari muka untuk mendapatkan simpati Nona Sun dengan meminta maaf atas semua yang telah terjadi dan meminta agar memperbolehkan ia ke rumahnya untuk mendapatkan restu untuk bukti ketulusannya. Nona Sun yang lugu tidak keberatan asalkan Babang Chen tidak mereka sentuh. Mendengar hal itu, Bos Tau berubah marah karena aturan di tempat mereka, siapa yang berani membuat masalah dengan anggota mereka, dia takkan dilepaskan begitu saja. Dan harus memberi penjelasan sambil menekankan kata-katanya dengan sebuah tamparan. Nona Sun kesal dan mengancamnya bahwa dia akan menerima akibatnya. Mendengar hal itu, Bos Tau tak menanggapinya karena telah tergoda dengan body goalnya. Dari luar markas kemudian terdengar suara yang membuat seluruh mata gangster tertuju ke pintu masuk. Dengan melangkah santai tanpa rasa takut, Babang Chen masuk ke tempat tersebut. Huang Mao melihat itu membenarkan bahwa itu adalah orang yang mereka tunggu. Dan terdengar suara dari Nona Sun yang menyayangkan kehadirannya di tempat orang-orang yang kejam dan menyarankan agar dia segera berlari. Anak buah Bos Tau kemudian mengepungnya. Melihat kedatangan Babang Chen seorang diri, Bos Tau pun memuji atas keberaniannya dan menyukai pria seperti itu. Babang Chen dengan santai menjawab, "Oi, kau tahu aku lelaki kan? Apa ibumu tak mengajari jenis kelamin yang harus kau sukai?" Mendengar hal itu, Bos Tau pun merasa dilecehkan. "Brengsek, percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu." Babang Chen kemudian berbicara kepada Nona Sun untuk bersabar dan jangan khawatir. Layanan kali ini gratis. Nona Sun cuma bisa menghela napas karena di saat seperti ini dia masih bisa bercanda. Kemudian matanya tertuju kepada Huang Mao dan si gendut yang berada di tempat tersebut. Babang Chen menyapanya dan menyayangkan kelakuannya karena selain lemah, mereka pun juga bodoh. Hahaha, karena akan dihajar lagi. Merasa direndahkan, Huang Mao sangat marah dan mengancam akan membunuhnya hari ini. Babang Chen tidak memperdulikan ocehan Huang Mao.
Dan dia pun berkata, "Hoi botak, kudengar di telepon kau menampar Sun Rongrong." Bos Tahu pun menjawab, "Jangan pikirkan dia, yang seharusnya kau pikirkan adalah keselamatanmu." Babang Chen yang OP mampus tidak menghiraukan peringatannya. Dia pun mengomentari mereka bahwa tidak seperti para mafia, melainkan terlihat seperti preman pasar yang memakai senjata sangat buruk. Seharusnya mereka belajar dari para mafia-mafia di film. Melihat Babang Chen sangat santai dan tidak terlihat rasa takut, Bos Tahu pun keheranan dan menebak bahwa dia mempunyai latar belakang yang kuat. Si botak dengan tongkat baseballnya mulai menyerang. Sebelum mengenai, tendangan keras pun melayang ke mukanya, yang membuatnya terhempaskan. Melihat itu, Huang Mao seperti menonton adegan sebuah film. Bos Tahu pun berdiri, melihat adegan itu karena tahu dia orang yang terlatih dan telah meremehkannya. Kemudian Bos Tahu langsung memberi perintah kepada anak buahnya untuk menghajar. Babang Chen pun diserang dari 4 sisi. Dengan tenang dia mulai menghalau serangan dua kroco dan melemparkannya. Kemudian berpindah ke sisi lainnya. Sebelum sempat terkena tinju, dengan sangat cepat tinjunya mengenai muka dan menghempaskan kepala orang tersebut ke lantai. Kemudian melompat dengan tendangan acung belengnya, langsung mendarat ke kepala dan menghempaskan dua orang sekaligus. Secara tidak langsung telah mendapatkan savage. Bos Tahu pun speechless dan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Nona Sun pun kagum melihat adegan yang ditampilkan Paman Chen, seperti adegan di film-film. Melihat semua orang telah dibantai, Huang Mao bersujud meminta maaf dan mengakui semua kesalahannya. Babang Chen yang baik pun berkata, dia tidak seharusnya untuk khawatir terlalu cepat, karena gilirannya belum tiba. Sedangkan si gendut berdalih, dia hanya ikut-ikutan dan jangan seret dia. Hehehe. Lumayan, cukup menarik, ucap si botak. Babang Chen pun lanjut berkata, botak bodoh, kenapa dia tidak lari? Dasar kelas kepala. Setelah berpuluh-puluh tahun hidup di jalan, baru kali ini dia menemukan lawan yang tangguh. Seni bela diri memang menyeramkan, ucap si botak. Babang Chen sudah mengetahui trik si botak dan dia sudah muak karena sejak tadi menyembunyikan pistolnya. Kemudian mengucapkan dengan santai, membuat Bos Tahu kaget dan dia pun langsung menodongkan pistolnya ke arahnya. Melihat situasi yang agak menguntungkan pihak mereka, Huang Mao kemudian menjilat Bos Tahu dan kemudian berbalik menggertak Babang Chen. Tiba-tiba tendangan keras pun menghantam muka Huang Mao. Bos Tahu marah karena mendengar bualan darinya dan mengancam akan mengirimnya ke neraka duluan. Babang Chen dengan tenang menjelaskan bahwa pistol yang ia pakai merek Glock 17 berisi peluru domestik dan mengancam apa dia tidak takut bahwa pistol itu akan meledak. Mendengar semua ucapannya benar, Bos Tahu pun marah dan langsung menodongkan kepala Babang Chen dan menawarinya agar menyerah dan bekerja untuknya. Babang Chen kemudian bertanya, apakah tahu kenapa aku masih berdiri di sini? Jika kau menembakku, aku pasti sudah jadi mayat. Tapi mau bagaimana lagi? Preman pasar tetaplah preman pasar. Mendengar hal itu membuat Bos Tahu marah. Kau pikir aku takut? Aku akan membunuhmu. Dengan teknik yang telah ia pelajari, sekejap mata pistol pun direbut dan berpindah tangan. Kemudian membalikkan keadaan dengan menodongkan pistol ke arah Bos Tahu.
Kemudian lanjut berkata, "Saat kau masih main kelereng, aku sudah bermain pistol." Yang kemudian menanyakan harga barang rongsokan ini. Bos tahu pun dengan ketakutan menjawab, 50.000. Mendengar harganya yang sangat mahal, Babang Chen berkata, "Dasar bodoh," sambil mencita kepalanya. Dia pun mengomel, "Senjata sampah ini dihargai 50.000. Apa kau tidak punya otak? Ini palsu. Pin tembaknya bengkok. Ini tidak bisa menembakkan peluru." Dan dengan sangat cepat pistol pun ia bongkar, seperti pistol air. Melihat hal tersebut, Bos Tahu pun menyerah dan memberi bukti menusuk kedua kakinya bahwa dia bersungguh-sungguh. Babang Chen memberikan keputusan kepada Nona Sun, karena Nona Sun kayak ABG Indo yang mudah luluh jika diberi harapan, apalagi kalau diajak makan bakso. Apapun pasti dikasih. Kalau nggak percaya, coba sendiri. Oke, lanjut. Nona Sun meminta agar Paman Chen melepaskannya. Mungkin dia akan bersungguh-sungguh untuk berubah. Babang Chen pun mengampuni mereka. Di sini kita diperlihatkan jurus mata duitan Babang Chen lagi. Kemudian dia berkata, "Itu semua tidak gratis." Bos Tahu pun sadar bahwa dia akan dipala karena nalurinya sebagai preman yang sering memalak orang. Babang Chen pun mulai mengeluarkan kata-kata manisnya. Bos Tahu yang telah sadar dengan situasinya berkata, "Sebutkan angkanya, saya ikhlas." Wah. Babang Chen mulai tersenyum. Bagaimana dengan 800.000 yuan? Bos Tahu pun menyanggupinya dan akan mengiriminya besok. Babang Chen kemudian melepaskan ikatan Nona Sun dan mereka bersiap pergi. Tetapi sebelum mereka pergi, Bos Tahu memberinya kartu nama. Babang Chen pun menerimanya. Kemudian lanjut meminjamkannya sebuah mobil. Karena Babang Chen mata duitan, dia pun tidak sanggup untuk menolaknya. Dan berkata, Ya, sudah cukup. Aku akan menerimanya jika kau memaksa." Cancu. Mereka berdua pun pulang. Di tengah jalan, Nona Sun berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Babang Chen hanya berkata, "Kau sudah membayar dan hari ini gratis. Kau adalah putri temanku." Mendengar hal itu membuat Nona Sun tidak habis pikir. Karena tahu dia baru saja mendapatkan uang hampir 1 juta yuan dari Bos Tahu. Babang Chen pun membantah kalau dirinya bukan memeras, melainkan itu uang kompensasi atas kerugian moral. Karena telah membuatnya panik saat mengangkat telepon. Mendengar hal itu, Nona Sun yang lugu berpikir bahwa itu adalah sebuah perasaan. Nona Sun diam-diam menatapnya. Tapi hari ini dia terlihat begitu tampan, ucapnya dalam hati. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe biar saya tambah gercep buat videonya. Jika ada salah kata dalam ejaan asing mohon dimaklumi. Salam cerita no debat.